dan R, yaitu jari-jari. Kalian tahu ini bentuknya lingkaran? Baiklah, betul sekali, ini bentuknya lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini pasti terdapat diameter. Kalau dibagi dua menjadi, yap, betul sekali, menjadi jari-jari. Nah, dari rumus momen inersia, yaitu I sama dengan M dikali dengan R kuadrat. Jadi pada silinder ini terdapat banyak titik sekali, banyak titik antara massa dan jari-jari yang memenuhi padatan dari silinder pejal maupun silinder berongga. Tapi kalian tahu gak sih apa bedanya silinder pejal dengan silinder berongga? Silinder berongga memiliki rumus I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Gimana sih kalau misalkan rumus dari silinder pejal? Nah, bedanya gampang sekali, yaitu I sama dengan setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Kalian tahu, dari setiap benda tegar pasti memiliki massa. Massa itu tersusun dari partikel-partikel di dalam benda tegar ini yang saling berikatan. Nah, kemudian ia menjadi faktor yang mempengaruhi dari momen inersia tersebut. Apalagi sih yang menjadi faktor? Yaitu tadi, apa? Benar sekali, yaitu jari-jari. Tapi untuk silinder pejal, yaitu setengah dikali dengan massa dan dikali lagi dengan R kuadrat. Oke, saya di sini akan memberikan sebuah contoh soal. Apabila saya memiliki bidang miring, kemudian dalam bidang miring ini terdapat silinder pejal dan silinder berongga. Keduanya memiliki massa yang sama. Berapa? 50 gram misalnya. Ketika dia memiliki massa dan jari-jari yang sama, yaitu jari-jarinya adalah 5 cm, kemudian memiliki massa 50 gram. Nah, coba teman-teman, bagaimana sih cara menghitungnya? Mudah sekali. Jika kita hanya menggunakan rumus ini, I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Namun berbeda untuk silinder pejal, yaitu setengah dikalikan M dikalikan R kuadrat. Berapa sih hasilnya? Oke, kita lewati sejenak. Ketika kita sudah mendapatkan rumus dan mendapatkan hasilnya, kita bisa tahu yang manakah momen inersia yang lebih besar. Apakah yang pejal atau silinder yang berongga? Dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita analogikan dengan gambar di sini. Apabila ada sebuah bidang miring, kemudian ada silinder pejal dan silinder berongga. Mungkin teman-teman bisa praktekkan di rumah. Ada yang pejal, berongga, memiliki massa dan jari-jari yang sama. Kalian luncurkan, ketika ia sudah bergelinding, siapakah yang lebih cepat dan lebih dulu? Ada yang bisa? Baiklah, jika kalian sudah mencobanya, terima kasih. Menurut penelitian dan pengamatan saya, yang lebih cepat adalah yang memiliki momen inersia yang lebih kecil. Kalian tahu kenapa? Tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya momen inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi atau kondisinya. Nah, ketika kita lihat dari gambar tersebut, manakah yang akan lebih mempertahankan atau lebih lama mempertahankan posisi dan kondisinya? Apakah yang pejal atau yang berongga? Sulit sekali. Apakah bisa dilihat dari rumus dan jumlah dari momen inersia yang sudah kita hitung? Oh, benar, bisa sekali. Ketika kita jumlahkan, baiklah, mungkin kita bisa melihat dari perhitungan rumus berikut. Silinder pejal memiliki rumus setengah dikalikan massa dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Lalu kita masukkan massanya tadi 50 gram dan jari-jarinya adalah 5 cm. Setengah dikalikan 50 gram dikali 5 cm dikuadratkan, maka hasilnya 725 gram cm persegi. Wah, mudah banget sih caranya. Mudah sekali. Bagaimana dengan silinder berongga? Apakah semudah ini?
Tentu saja, sangat-sangat mudah karena tidak ada setengahnya juga, yaitu massa dikali dengan jari-jari. Massanya 50, kemudian jari-jarinya 5 cm dikuadratkan menjadi 2500 gram cm persegi. Beginilah perhitungan dari silinder pejal dan silinder berongga. Kemudian, bagaimana sih kasus yang tadi loh? Pada bidang miring ada silinder pejal dan silinder berongga. Bagaimana kalau dengan yang ini? Apakah rumus tadi dan hasil perhitungan tadi mempengaruhi dari kasus ini? Oh, benar sekali. Ternyata dari definisi mempertahankan kondisi dan posisinya itu benar-benar membuktikan bahwasannya silinder pejal dan silinder berongga mana yang lebih cepat? Tentu saja yang lebih cepat adalah yang pejal. Karena apa? Memiliki kecenderungan atau besarnya seberapa besar suatu benda dalam mempertahankan kondisinya. Kecenderungan benda dalam mempertahankan kondisinya, ataupun misal ada siswa A dan siswa B, yang A memiliki tubuh yang lebih besar atau berhubungan dengan rumus tadi yaitu massa, ia memiliki massa yang lebih besar. Kemudian siswa yang B, ia hanya memiliki massa yang lebih kecil daripada siswa A. Apakah mungkin yang siswa B, ia lebih malas bergerak daripada siswa yang A? Kita lihat cuplikannya sebagai berikut. ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toque la línea, hasta allá, Ángel! ¡Hasta allá! Baiklah, sudah dilihat bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari secara nyata berdasarkan rumus momen inersia. Hubungan antara massa dan momen inersia yang lebih besar bukan malas dalam artian malas, benar-benar malas untuk bergerak, tapi tidak. Ketika kita aplikasikan dalam perlombaan lari seperti video tadi, nah kita dapat membuktikan bahwasannya massa benar-benar mempengaruhi dalam momen inersia. Ternyata memang benar sekali, massa sangat berpengaruh dengan momen inersia dan ia itu berbanding lurus. Ia berbanding lurus dengan momen inersia. Maka ketika massanya semakin besar dan semakin bertambah, momen inersianya pun akan semakin besar, akan semakin bertambah. Baiklah. Oke teman-teman, bagaimana video kali ini? Apakah kalian sudah mulai mudah memahami apa itu momen inersia? Jangan kalian lupa momen inersia I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. IMR kuadrat, IMR kuadrat, IMR kuadrat. Ingat? Oke, baik. Baiklah, kalian sudah melakukan perhitungan dengan baik. Kemudian kalian juga sudah mengingat rumus momen inersia dengan baik. Lalu kalian sudah memahami definisi dari momen inersia dengan baik. Oh, sure. Yakin kalian sudah mengingat dengan baik? Malas. Oh iya, betul. Kuncinya adalah malas.
kecenderungan benda dalam mempertahankan posisinya, atau dia sangat malas sekali bergerak apabila memiliki massa yang lebih besar. Kuncinya malas bergerak. Oke. Kemudian kalian sudah menganalogikan dari proses tergelincirnya silinder pejal dan silinder berongga ini. Sudah paham? Baiklah. Setelah kalian telah selesai menganalogikan, kalian juga sudah menonton video klip yang tadi saya putar. Mungkin kalian bisa memperhatikan dan lebih yakin, lebih percaya bahwasannya